Selamat datang bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Saragi selaku dosen penguji saya, Ibu Fitriani Silalahi selaku dosen pembimbing saya. Saya Lestari Musong akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Danau Toba dengan menggunakan Structural Equation Model. Pun yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama, sektor pariwisata merupakan industri baru yang memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia, yaitu meningkatkan devisa negara dari penghasilan non-migas. Pariwisata juga memegang peranan penting dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong pelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kedua, pariwisata di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan karena letak dan keadaan geografis Indonesia yang strategis. Danau Toba merupakan salah satu kawasan Indonesia yang berpotensi dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan objek wisata bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kawasan Danau Toba memiliki alam yang unik, menarik, dan juga indah yang menjadikannya sebagai prioritas objek dan daya tarik wisata atau disebut ODTW di Provinsi Sumatera Utara. Melihat hal tersebut, pemerintah pusat memberikan perhatian pada pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba, di mana terdapat target pemerintah yaitu 20 juta wisatawan. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor atau variabel yang mempengaruhi minat berkunjung ulang wisatawan ke kawasan Danau Toba, lalu data yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM. Selanjutnya pada slide berikut ini dapat kita lihat tren data kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara di kawasan Danau Toba tahun 2010 hingga 2018. Di mana pada data kunjungan wisatawan mancanegara, kabupaten yang paling banyak dikunjungi adalah Kabupaten Samosir, sedangkan wisatawan Nusantara paling banyak mengunjungi Kabupaten Karo. Tujuan penelitian ini yang pertama, melakukan identifikasi variabel yang dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke suatu objek wisata. Yang kedua, menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Yang ketiga, merancang rekomendasi alternatif kebijakan yang mampu mendukung untuk mendorong wisatawan untuk berkunjung ulang ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Responden yang diteliti pada penelitian ini yaitu wisatawan yang benar-benar berkunjung secara khusus ke kawasan Danau Toba serta diambil secara random atau random sampling. Pokok penelitian ini adalah menganalisis minat wisatawan Nusantara untuk berkunjung ulang ke kawasan Danau Toba dikarenakan variabel ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan Nusantara dan mancanegara berbeda. Analisis minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata hanya dilakukan terhadap objek wisata yang telah ditentukan tanpa membandingkan dengan objek wisata lainnya. Metodologi penelitian diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, dilanjutkan pengumpulan data sekunder dari BPS, Dinas Pariwisata dan Publikasi, dilanjutkan ke studi literatur, yaitu dari jurnal-jurnal penelitian dan skripsi dengan permasalahan yang mirip, untuk mengumpulkan list variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan ke suatu objek wisata. Lalu dilanjutkan ke interview, yaitu kepada 10 orang wisatawan yang sedang atau pernah berkunjung ke objek wisata di kawasan Danau Toba untuk memastikan apakah list variabel yang telah dikumpulkan sesuai dengan variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Lalu dilanjutkan pembuatan kuesioner, lalu ke pilot study. Pilot study dilakukan untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu dilanjutkan ke hipotesis dan model. Selanjutnya pengumpulan data primer yaitu berupa kuesioner. Lalu dilanjutkan ke pengolahan dan analisis data menggunakan metode SEM, yaitu dengan menggunakan software AMOS. Apabila tujuan telah terpenuhi, maka dilanjutkan ke kesimpulan dan saran. Namun apabila tujuan belum terpenuhi, maka dilakukan pengolahan dan analisis data ulang. Objek wisata di kawasan Danau Toba terdapat di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi, Samosir, Humbang, Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara, serta Toba. Dari studi literatur diperoleh faktor-faktor ataupun variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan yaitu daya tarik, kualitas pelayanan, promosi, dan citra wisata. Selanjutnya dilakukan wawancara pada 10 orang wisatawan di kawasan Danau Toba, di mana mereka mengusulkan satu variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan yaitu variabel keluarga. Pengumpulan data diawali dengan pilot study. Pilot study dilakukan pada 30 orang responden. Menurut Guilford dan Fletcher, 30 orang ini merupakan minimal yang harus dipenuhi agar data tersebut berdistribusi normal. Lalu dilanjutkan ke penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan pada 170 orang. Menurut Solimun,
Pada metode SEM, jumlah responden paling minimal adalah 5 dikali jumlah indikator dan maksimal 10 dikali jumlah indikator. Sedangkan pada penelitian ini jumlah indikator sebanyak 34, maka responden yang dibutuhkan adalah 5 dikali 34 yaitu 170 orang. Pilot study dilakukan dengan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dapat dilihat pada slide berikut ini bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian telah memenuhi uji validitas dan juga telah memenuhi uji reliabilitas. Maka dapat dilanjutkan ke penyebaran kuesioner penelitian. Metode SEM adalah teknik statistik multivariat yang mengkombinasikan analisis faktor dan analisis regresi untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model. Tahapan pada metode SEM yaitu yang pertama, pengembangan model teoritis, yang kedua membuat diagram jalur, yang ketiga pengukuran variabel laten, yang keempat model persamaan struktural, dan yang kelima uji validitas, uji reliabilitas, dan goodness of fit. Apabila uji validitas, uji reliabilitas, dan goodness of fit terpenuhi, maka dilanjutkan ke interpretasi hasil analisis. Apabila belum dipenuhi, maka dilakukan modifikasi model. Berikut ini adalah diagram daripada penelitian ini, di mana terdapat 8 hipotesis dengan H0 yaitu faktor minat berkunjung ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung ulang wisatawan, sedangkan H1 hingga H8 yaitu faktor minat berkunjung ulang berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung ulang wisatawan. Tahap yang pertama membangun model berdasarkan teori yang diambil dari skripsi Adi Irawan, Citra Yolanda Ventura, Fionita Kwenda, Dewi Mi Anggraini, dan juga Trisna Wijianto, di mana terdapat 6 variabel yaitu variabel daya tarik, kualitas pelayanan, promosi, citra wisata, keluarga, dan minat berkunjung ulang. Variabel daya tarik diukur oleh 13 indikator, kualitas pelayanan 7 indikator, promosi 3 indikator, citra wisata 4 indikator, keluarga 3 indikator, dan minat berkunjung ulang 4 indikator. Berikut ini merupakan diagram jalur atau pie diagram pada penelitian ini. Pada metode SEM terdapat dua jenis variabel yaitu variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung sehingga membutuhkan indikator. Variabel laten terbagi atas dua yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel laten eksogen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel laten endogen dan disimbolkan dengan X. Pada penelitian ini yang menjadi variabel laten eksogen adalah kualitas pelayanan, promosi, dan keluarga. Sedangkan variabel laten endogen adalah kebalikan dari variabel laten eksogen dan disimpulkan dengan Y. Variabel laten endogen pada penelitian ini adalah daya tarik, citra wisata, dan minat kunjung ulang. Variabel manifest adalah variabel yang berperan dalam sebuah model penelitian. Berikut ini merupakan persamaan pengukuran eksogen dan persamaan pengukuran endogen serta persamaan struktural antar variabel laten secara umum pada metode SEM. Selanjutnya, persamaan ini akan dilengkapi setelah diperoleh output daripada penelitian. Memilih jenis input matriks dan estimasi model. Input matriks yang dipilih adalah kovarian atau korelasi dikarenakan digunakan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel. Selanjutnya, estimasi model yang dilakukan adalah dengan menggunakan maximum likelihood estimation. Pengukuran model dilakukan dengan dua tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pada variabel promosi, citra wisata, keluarga, dan minat berkunjung ulang, seluruh indikator memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan pada variabel kualitas pelayanan, indikator 6 dan 7 tidak memenuhi, dan pada variabel daya tarik, indikator 9, 11, dan 13 tidak memenuhi sehingga dieliminasi. Uji kecocokan atau goodness of fit pada metode SEM dibagi menjadi 3, yaitu ukuran kecocokan mutlak, ukuran kecocokan inkremental, dan ukuran kecocokan parsimoni. Tidak seluruh daripada uji kecocokan ini digunakan dalam sebuah penelitian, namun harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, uji chi-square harus digunakan, yang kedua salah satu ukuran kecocokan mutlak, yang ketiga salah satu ukuran kecocokan inkremental, yang keempat salah satu ukuran kecocokan parsimoni. Maka dapat disimpulkan bahwa uji kecocokan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu chi-square, NCP, C-min-DF, RMCA, RMR, CFI, GFI, IFI, AGFI, dan TLI. Berikut ini merupakan output daripada penelitian setelah diolah menggunakan AMOS. Dapat dilihat pada kriteria uji kecocokan, di mana seluruh daripada kriteria kurang baik, sehingga maka dapat ditarik kesimpulan yaitu uji validitas, uji reliabilitas memenuhi, namun goodness of fit tidak memenuhi sehingga dilakukan modifikasi model. Modifikasi model dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, mengeliminasi data yang mengalami outlier. Data yang mengalami outlier adalah data dengan probability P1 atau P2 lebih besar dari 0,05. Yang kedua,
melakukan penggabungan berdasarkan output modification indices yang dikeluarkan daripada software AMOS. Berikut ini merupakan output daripada penelitian setelah dilakukan modifikasi. Untuk kriteria indeks ukuran chi-square, NCP, C-min-DF, RMR, CFI, GFI, IFI, dan TLI good fit, sedangkan pada kriteria RMCA close fit dan pada kriteria AGFI marginal fit. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model penelitian setelah dimodifikasi dapat digunakan dan dapat dilanjutkan ke interpretasi hasil, karena kriteria yang telah terpenuhi adalah sebesar 80%. Berikut ini merupakan persamaan model pengukuran variabel eksogen, variabel endogen, dan persamaan struktural model setelah diperoleh output daripada penelitian. Dapat dilihat bahwa indikator dari seluruh variabel signifikan dikarenakan probability-nya kurang daripada 0,05. Hipotesis dapat diterima apabila critical ratio-nya lebih besar dari 1,96 dan probabilitasnya kurang dari 0,05. Dapat dilihat bahwa dari 8 hipotesis, 7 hipotesis yaitu H1 hingga H7 diterima dikarenakan critical ratio-nya lebih besar dari 1,96 dan probability-nya kurang dari 0,05. Sedangkan H8 yaitu keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat kunjung ulang wisatawan ditolak dikarenakan critical ratio-nya kurang dari 1,96 dan probability-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh di mana mayoritas daripada responden menolak bahwa mereka berkunjung ulang dikarenakan adanya keluarga mereka di kawasan Danau Toba. Implikasi manajerial dapat digunakan sebagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan minat kunjung ulang wisatawan ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Implikasi manajerial ini dibuat untuk setiap indikator daripada variabel penelitian ini. Namun yang ditampilkan pada slide hanya pada indikator yang paling diprioritaskan. Implikasi manajerial ini didasarkan pada hasil penelitian ini dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama pada variabel daya tarik. Pemerintah dan juga orang yang berwenang akan suatu objek wisata harus menerapkan standar kamar mandi dan kamar ganti di objek wisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Yang kedua, pada variabel kualitas pelayanan, petugas di objek wisata harus menerapkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap.57/3/2009. Yang ketiga, pada variabel promosi, perlu dilakukan peningkatan frekuensi promosi dan menerapkan strategi periklanan menggunakan model AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Yang keempat, pada variabel citra wisata, perlu diperhatikan kondisi jalan menuju objek wisata, dikarenakan banyak jalan menuju objek wisata dalam kondisi rusak berat, dan juga harus memastikan bahwa transportasi umum atau kendaraan yang digunakan sebagai angkutan wisata memenuhi peta kompetensi angkutan wisata pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 367 Tahun 2013. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu yang pertama, variabel yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke suatu objek wisata adalah variabel citra wisata, daya tarik, kualitas pelayanan, promosi, dan keluarga. Yang kedua, variabel-variabel yang mempengaruhi minat berkunjung ulang wisatawan ke objek wisata di kawasan Danau Toba adalah variabel kualitas pelayanan, daya tarik, promosi, dan citra wisata. Yang ketiga, strategi yang perlu untuk dikembangkan adalah strategi pada variabel yang memiliki pengaruh terhadap minat kunjung ulang ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Yang dimaksud adalah variabel daya tarik, di mana variabel daya tarik ini memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya, yang berarti bahwa variabel ini memiliki pengaruh besar pada peningkatan minat kunjung ulang wisatawan ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu yang pertama, pemilik usaha atau pihak yang berwenang akan objek wisata dan pihak pemerintah pusat agar memperhatikan dan meningkatkan seluruh variabel dan indikator yang mempengaruhi minat berkunjung ulang wisatawan ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Yang kedua, pemilik usaha atau pihak yang berwenang akan objek wisata di kawasan Danau Toba sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah, serta meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan investor swasta dalam hal menunjang kebutuhan dana. Yang ketiga, saran untuk penelitian yang selanjutnya adalah dilakukan penelitian untuk objek pada satu kabupaten untuk lebih mengerucut. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas indikator dan variabel penelitian.
Sekian presentasi tugas akhir saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih.